Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Agnelisika Fadilah dengan NIM 21134006. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1A Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis klasik. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di kelas pengantar psikologi. Kali ini kita akan belajar tentang teori psikoanalisis. Psikoanalisis? Apa itu teori psikoanalisis? Aku baru mendengarnya. Yuk, mari kita cari tahu jawabannya. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori-teori lainnya, namun juga mendapat tanggapan paling banyak dari tokoh psikologi yang lain. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa manusia memiliki 3 tingkatan, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati dalam setiap event mental, seperti berpikir dan berfantasi. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural kepribadian yang lain, yakni ID, ego, dan superego. 3 struktur model tersebut tidak untuk menghilangkan struktur model yang lama, tetapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan fungsi kejiwaan manusia. Yang pertama yaitu sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah sadar dan akan segera tertekan ke daerah prasadar atau tak sadar. Begitu manusia memindah perhatiannya terhadap hal yang lain. Yang kedua yaitu prasadar, disebut juga ingatan siap. Prasadar itu adalah tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara daerah sadar dan daerah tak sadar. Isi daerah prasadar berasal dari daerah sadar dan dari daerah tak sadar. Isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar kalau sensor sadar manusia menangkap bahaya yang akan terjadi di depannya. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga yaitu daerah tak sadar. Adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drive yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik yang biasanya terjadi pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tak sadar. Yang keempat yaitu ID. ID adalah sistem yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan orang tua kepada anaknya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan yang mana hayalan dan yang mana kenyataan. Dan ID tidak mampu menilai atau membedakan benar atau salah. Kelima, ada ego. Ego berkembang dari ID agar mampu menangani realita. Ego adalah pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimulus mana yang akan direspon sesuai kebutuhan. Kedua, menentukan bagaimana dan kapan kebutuhan itu bisa dipuaskan. Yang keenam yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Superego ini adalah lawan dari ID dan prinsip ego. Prinsip idealistik mempunyai 2 subprinsip, yakni conscience dan ego ideal. Superego pada hakikatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan kepada anak melalui berbagai larangan dan perintah. Gunung es menjadi perumpamaan Sigmund Freud dalam menggambarkan jiwa seseorang, di mana di bagian atas ada daerah sadar, di bagian tengah ada daerah prasadar di mana ada ego dan superego, dan bagian paling bawah yang tertutup air adalah daerah tak sadar di mana ada ID. Dinamika kepribadian. Freud berpendapat manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan seperti bernapas, bergerak, dan sebagainya.
Kegiatan psikologi juga membutuhkan energi yang disebut dengan energi psikik. Energi yang berasal dari transformasi energi fisik melalui ID beserta instingnya. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Freud membagi insting menjadi dua, yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup atau disebut juga dengan eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup ini disebut libido. Insting mati atau disebut insting destruktif bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding insting hidup. Akibatnya pengetahuan mengenai insting mati menjadi terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dari saya mengenai teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!